Shalom, sahabat Rehat Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Kita kembali berjumpa di Rehat Renungan Harian Toraya edisi Rabu 1 Maret 2023. Mari kita teduhkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kami bersyukur untuk sukacita yang boleh kami rasakan di pagi hari, siang, sore, sampai malam hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih juga hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bantu kami untuk fokus supaya kami boleh diingatkan kembali oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan berkata, dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Tema pembacaan kita pada hari ini, kebahagiaan orang yang bertobat atau lan basa Toraya dikwa, kamau paranato mengkatoba. Setiap orang tentu mendambakan hidup bahagia. Karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk memperoleh kebahagiaan. Ada yang mengukur kebahagiaan dengan harta yang banyak, ada pula yang berusaha menduduki jabatan yang tinggi. Beberapa orang mengejar popularitas, serta banyak cara dilakukan orang demi hidup bahagia. Dan mereka tanpa mengenal bekerja untuk memperolehnya. Namun akhirnya yang terjadi bukannya bahagia, tapi justru pikiran menjadi stres karena beban pekerjaan. Daud dalam pengalaman imannya menyaksikan bahwa kebahagiaan yang sejati bukanlah dengan semua capaian-capaian duniawi, seperti kekayaan, jabatan, dikenal banyak orang atau hal lainnya. Ketika ia berusaha menyembunyikan dosa-dosanya, ia mengeluh siang dan malam. Ketika Daud larut dalam pergumulannya karena melakukan kejahatan di mata Tuhan, ia sungguh mengalami tekanan dan penderitaan. Harta yang banyak dan kedudukan yang tinggi tidak dapat memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Lalu ia memilih bertobat dan memohon pengampunan Tuhan serta meyakini bahwa Tuhan sungguh memberi pengampunan atas pertobatannya. Pilihan terbaik saat kita mengalami pergumulan akibat dosa dan pelanggaran adalah membuka hati kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Orang yang menyadari dosanya namun menolak untuk bertobat tidak akan mengalami ketenangan batin. Ia akan hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Upaya-upaya menutupi dosa hanyalah menambah beban dan pergumulan. Semakin lama semakin rumit.
Tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan orang yang diampuni kesalahannya. Kebahagiaan yang sejati adalah hidup dalam pengasihan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Bantu kami untuk terus diingatkan, untuk tidak sombong, tidak mengandalkan diri kami sendiri. Bantu kami untuk terus mengenal Engkau, untuk terus mau bertobat setiap harinya. Bantu kami untuk menyadari, gelisahkan hati kami, untuk menyadari bahwa kami melakukan dosa dan mendukakan hati-Mu. Bantu kami untuk datang ke hadirat-Mu untuk bertobat dan menyadari bahwa kami telah bersalah. Terima kasih untuk anugerah-Mu, walaupun kami telah berdosa, Engkau tetap menerima kami, mengampuni kami, bahkan menebus kami dari dosa. Tuhan, kami bersyukur untuk pelayan-Mu di Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Engkau saja yang memberikan hikmat, kemampuan, kekuatan, agar setiap pelayan boleh dimampukan dalam tugas dan tanggung jawabnya di dalam gereja-Mu. Kami berdoa untuk aktivitas kami hari ini, kiranya Engkau menjaga kami, menguatkan kami, menyehatkan kami, supaya kami boleh melakukan pekerjaan kami, aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan harian Toraya hari ini. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati.